wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahasukum ala ta'atillah wa ta'atir rasul la'allakum tuflihun. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ay yawmakum hadha yawma azim wa 'ida karim, ahallallahu lakum fihi al-'idam wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Fa yawma yusabbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim, fasabbahu rabbakum fihi wa 'azzamu wa tubu ila Allah wa astaghfir, innahu huwal ghafurur rahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Idul Fitri yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah. Hari ini kita bersama hadir. Ada yang dari Jakarta, dari Medan, dari Pekanbaru, dari berbagai kota, pulang kampung, menemui sanak saudara, karib kirabat, korong bakampuang, badakek badampiangan, baipa babisan, babako babaki, banak bakamanakan. Maka yang pantas kita ucapkan, kita bersyukur ala hal fi kulli hal. Dalam berbagai situasi dan kondisi kita hadir dalam rangka walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, mengagungkan Allah,
memuliakan dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan, ikutan bagi semua alam semesta. Kaum muslimin, Idul Fitri yang dicintai Allah. Khatib mengajak dalam khutbah yang pendek ini bahwa sabar adalah kunci dari segala-galanya. Sabar adalah kunci dari segala-galanya dalam menghadapi hidup untuk mencapai akhirat yang dijanjikan Allah. Ini tema kita. Ini judul kita, sabarlah. Kira-kira itu ungkapannya. Kita berpuasa dan malamnya kita tarwih, witir, bertadarus, ada i'tikaf, dilengkapi dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, berdoa. Itu doa kita 11 bulan lamanya. Tuhan, sehatkan badan kami, panjangkan umurmu ya Allah, berkahi rezeki kami untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan, untuk bisa berpuasa pada bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk membuat kita sampai kepada zero, nol. Ketika kita berada pada posisi nol, tentu dari dosa, dari kesalahan, dari kebodohan, dari ketidakpedulian, dari tidak berilmu pengetahuan, abai selama ini dengan Allah Ta'ala. Sekarang 1 bulan kita dididik, dibina, diarahkan, dibimbing oleh Allah menjadi zero, nol. Ketika kita berada di nol, itu yang disebut dengan victory. Apa bedanya dengan tazkiyah? Apa bedanya dengan nazifah? Apa bedanya dengan taharah? Sama artinya. Kalau terkait dengan nazifah, Tuhan, kita mengesahkan Allah, tauhid. Kalau taharah, membersihkan tubuh kita, harta kita dengan zakat. Ada tazkiyah, membersihkan diri dari dosa. Tapi kalau fitri tidak ada dosa, kita sudah suci. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Kita kembali kepada anak yang baru lahir yang tidak ada dosanya. Idul Fitri. Itu yang membedakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dosa dari apa? La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Ending dari puasa itu tattaqun, tattaqun. Man huwa tattaqun? Ayyattaqiyal insanu ma yaghdabu rabbuhu wa ayyattaqiyal insanu ma yaghdabu li nafsihi wa idrarun li ghairihi.
menjaga diri dari kemurkaan Allah. Menjaga diri dari kemurkaan Allah. Wah, kita sudah puasa, kita sudah berzakat, kita sudah berinfak, sudah baca Al-Quran, sudah berzakat, sudah bertadrus, 29 malam mendapat pencerahan dari ustadz-ustadz yang baik, mendapat ilmu pengetahuan, duduk di masjid, datang ke masjid dengan hati gembira, dengan ikhlas, di siangnya tetap bekerja. Kita sudah terpelihara dari kemurkaan Tuhan. Wa ayat takiyat isanu di nafsi, menjaga diri dari sesama manusia. Wah, buktinya kita sudah ke masjid, berarti kita sudah bersilaturahim, dan sudah itu kita bersalam-salaman. Fa'fu wasfahu wa idrarun li ghairi, dan kita menjaga lingkungan di mana kita berada menjadi lingkungan yang harmonis, damai, tenang, nyaman, saling tegur menegur, saling sapa menjapa, bantu membantu, harga menghargai, hormat menghormati. Maka kita disebut muttaqin. Alhamdulillah, dari wajah-wajah kaum muslimin yang hadir dengan nekat dan tekad, dengan tulus datang ke masjid ini, adalah dalam rangka menunjukkan kepada Allah minal aidin wal faizin. Kita kembali dari perjuangan, lalu kita mendapat kemenangan dan kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari kota, dari mana-mana pulang kampung, rindu kampung, membantu sanak saudara, menolong sesama, melihat kuburan mak, melihat kuburan bapak, pergi takziah, menziarahi kubur, mendatangi mama, menghadirkan kemenakan antara bakarib, bakirabak, bakorang, bakampuang, badakek, badampiangan, baipa, babisang, babako, babaki, bahanak, bakamanakan, kunjung mengunjungi, datang mendatangi. Apa masalahnya lagi? Apa persoalannya? Khatib berkesimpulan dari referensi yang khatib baca. Yang tidak kita punyai adalah sabar. Sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sabar istata'il aqli wal qalbi wal nafs yarji'u kulluhu ilallah. Sabar adalah kemampuan mengendalikan akal, kemampuan mengendalikan hati, kemampuan mengendalikan keinginan atau nafsu untuk memulangkan semua yang terjadi itu kepada Allah seluruhnya. Yusamma as-sabir. Persoalannya, Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah manusia itu adalah bertuhan kepada Allah. Allah itu yang diabaikan oleh manusia hari ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, Idul Fitri yang dicintai Allah. Negara-negara modern, negara-negara maju telah mengklaim selagi orang bertuhan kepada Allah, maka kemajuan modern tidak akan bisa dicapai.
Maka mulailah dihilangkan pada pelajaran tauhid di sekolah-sekolah. Dihilangkan mata pelajaran Al-Quran. Dihilangkan mata pelajaran hadis. Akan dihilangkan mata pelajaran akhlak untuk sekolah umum. Sementara di sekolah-sekolah modern, sekolah pondok-pondok, madrasah-madrasah tetap diajarkan, tapi tidak maksimal. Maka dia ciptakan yang namanya milenial. Apa itu milenial? Orang cuek dengan dirinya sendiri. Mereka asik dengan dirinya, dengan ponsel. Sedang berjalan, sedang duduk, ponsel. Sedang rapat, HP. Bangun tidur, HP. Mau ketidur, HP. Berjalan, HP. Sekarang Arab Saudi memperlakukan semuanya aplikasi. Maka ciri masyarakat milenial yang kedua itu semuanya serba aplikasi. Mau masuk raudhah, aplikasi. Mau umrah, aplikasi. Mau melakukan hijrah Ismail, aplikasi. Apa ujungnya? Orang tidak kenal dengan orang lain lagi. Mau umrah sendiri, aplikasi. Cukup klik down, dipasang di telinga. Anda memasuki Ka'bah, maka doanya adalah sebagai berikut. Sudah mengapa? Anda sudah berada di rukun Yamani. Angkat tangan, Bismillahi Allahu Akbar. Cukup. Orang tidak butuh dengan orang lain. Itu ke depan, dan itu sudah diperlakukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dulu perempuan tidak boleh keluar rumah, waqafna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Sekarang di hotel, di imigrasi, bahkan jadi supir perempuan Arab sekarang. Bebas, free will acts. Kebebasan. Pengaruh barat ke dunia Islam bukan tanggung-tanggung kaum muslimin. Apa yang terjadi? Pada era milenial 2025 itu orang menghilangkan Tuhan. Tidak penting Tuhan. Apa buktinya? Masjid dibangun juga, musola dibangun juga, madrasah dibangun juga. Tapi penggemarnya, pencintanya, orang yang datang ke masjid kesannya adalah orang yang mau mati. Ada namanya pesantren Ramadan, ada namanya remaja, ada namanya pemuda yang orang tuanya tidak peduli karena mereka diatur oleh anaknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Apa jadinya? Orang tidak penting dengan agama. Pada suatu ketika negara ini akan kolap menjadi negara sekuler, menjadi negara sosialis. Jika pelajaran tauhid sebagai fitri, ya, sebagai Idul Fitri kembali kepada Allah, Allah itu yang tidak dipelajari orang sekarang. Pada zaman milenial orang diukur pangkatnya, jabatannya, tuahnya, namanya, gelarnya, hartanya, baru dihormati dia. Kalau ada orang yang pergi ngaji, orang pergi sholatnya rajin, orang berjamaahnya rajin, apa klaim generasi muda kepada mereka? Ini adalah mereka-mereka yang sudah frustasi, mereka-mereka yang sudah putus asa, mereka-mereka yang sudah tidak ada pekerjaan. Itu isu-isu agama hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka sabar. Bagaimana akal mampu mengembalikan kepada Allah? Bagaimana hati mampu mengembalikannya kepada Allah? Bagaimana semua yang terjadi ini mampu memulangkannya kepada Allah Ta'ala?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sabar. Yang paling sulit itu kaum muslimin bukan di saat ada ujian, bukan ada kebakaran, bukan kita dicaci, dimaki, dihina, tidak. Ganteng, itu enteng. Kesabaran yang paling sulit itu adalah ketika menerima nikmat. Mana yang banyak? Kalau ada orang yang mati, ada orang yang dilanda banjir, ada orang yang terima musibah, pasti dia secara fitrah dia dekat kepada Tuhan. Dia berzikir, dia berdoa. Tapi ketika dia mendapat nikmat, termasuk Idul Fitri hari ini, nanti ada yang tidak sholat zuhur, ada nanti yang tidak sholat asar. Mereka buru-buru pulang kampung, menemui teman, menemui sanak, menemui famili, menemui keluarga. Ada yang tidak sholat. Mana yang penting? Buktikan nanti. Tidak banyak orang lagi sholat. Masjid boleh ditinggalkan. Kemana mereka? Di jalan. Di mana mereka? Di rumah-rumah. Sholatkah mereka? Tidak. Kalaupun sholat hanya formalistik, legalistik. Ini yang terjadi di negara, ini yang terjadi umat Islam hari ini. Maka Habib mengajak kita lima maqamat sabar itu. Yang pertama adalah as-sabru lillah, sabar karena Allah atau sabar untuk Allah. Yang kedua adalah as-sabru minallah, sabar dari Allah. Yang ketiga as-sabru billah, sabar atas pertolongan Allah. Yang keempat as-sabru fillah, sabar pada Allah. Yang kelima adalah as-sabru ma'allah, sabar bersama Allah. Khatib mencoba menjelaskan mahwa sabar. Bagaimana sabar lillah itu? As-sabru lillah qaulin wa fi'lin wa ahlakin wa ahwalin kulluhu lillah. Perkataan, perbuatan, sikap, perilaku adalah untuk Allah. Untuk Allah. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini ada 4 yang berkuasa. Ada namanya sudur, ada namanya aklu, akal, ada namanya al-fuadu, ada namanya al-lub. Ada sudur, ada qalbu, ada al-fuadu, ada al-lub. Ternyata sabar tidak bisa dengan akal. Orang kaya akan mengukur orang lain dengan akalnya, dengan hartanya. Apapun yang kita katakan kepada mereka tidak bisa, karena dia kaya. Orang berilmu mengukur orang lain dengan ilmunya. Orang bodoh mengukur orang lain dengan kebodohannya. Orang miskin mengukur dirinya dengan kemiskinannya. Cobalah nasihati orang miskin, ibu, cobalah ibu ubah cara hidup ini. Jangan banyak diatur benar saya ini Ustaz. Sudah takdir Tuhan seperti ini. Nah iya, saya jangka saya setatnya. Timbul masalah. Diajar orang cerdas sekarang nggak bisa. Diajar orang yang berharta tidak bisa. Apalagi dia kalau pejabat, birokrasi, pantang dikritik, pantang disalahkan. Kenapa? Karena dia mengukur dengan akal. Kalau begitu sabar tidak bisa dengan akal. Itu makanya sabar hubungannya dengan iman, rasa. Al-iman tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, af'al bil jawarih.
Iman itu bukan di akal, iman itu di hati. Hati melahirkan zuk, namanya rasa. Rasa ini yang sudah hilang. Rasa harga menghargai, rasa hormat menghormati, rasa cinta mencintai, rasa cinta ke masjid, rasa cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta ke masjid, cinta berinfak, berwakaf, berzakat. Cinta itu sudah hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka yang kedua adalah as-sabru minallah, sabar dari Allah. Sabar itu milik kita atau milik Allah? Ini yang tidak duduk. Wah, saya alhamdulillah saya bisa sabar Pak Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, saya atas gunjingan, cacian, makian orang kepada saya tahan terus Pak Ustaz. Tapi pada saatnya saya letuskan. Pada saat saya letupkan. Tidak. Nabi aja berdoa 17 kali sehari semalam. Allahumma ja'alli sabran jamila. Ya Tuhan, berikan kepadaku kesabaran yang penuh dan sempurna. Menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi tetangga, menghadapi hidup, menghadapi ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum. Ada orang tidak sabar dalam sholat, kemana-mana dia, sampai ke rumah, sampai persiapan apapun, karena dia tidak sabar. Maka khatib sampaikan, tidak mungkin dia bisa khusyuk, apalagi ikhlas, kalau dia tidak sabar. Karena syarat hidup itu semuanya adalah kuncinya sabar. Perangai anak, perangai adik, perangai tetangga, apalagi dalam sistem ekonomi sekarang, kehidupan ekonomi, bagaimana kita sabar? Kenapa? Allah pemilik sabar, yaitu as-sabir. Allah yang maha memberi sabar kepada lubuk hati kita masing-masing, karena dia pemiliknya. Minta kepadanya, ya Allah, berikan aku kesabaran menghadapi anakku ya Allah. Berikan aku kesabaran dalam menghadapi ekonomi yang muamar ini ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran kepada aku dalam menghadapi kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran kepada aku dalam sholat ini ya Allah, agar aku tertuju hanya untuk-Mu ya Allah. Kapan kita berdoanya? Yang ketiga, as-sabru billah wasbir wa ma subraka illa billah. Sabar kita itu adalah atas pertolongan Allah. Apa tandanya? Kepada mereka diberikan ketenangan, kenyamanan, di rumah tangga tenang, nyaman, damai. Bertetangga damai, nyaman, tenang. Dalam berekonomi tenang, nyaman, aman, dan ridho. Dalam menghadapi musibah, dia berdoa kepada Tuhan. Ini adalah ujian yang terbaik untukku ya Allah. Tanpa ada ujian yang Kau berikan ini, aku akan semakin jauh denganmu ya Allah. Maka aku minta pertolonganmu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Yang keempat, as-sabru fillah. Itu disebut tempatnya, yang disebut dengan al-fuadu di dalam diri kita. Di mana tempatnya adalah pada al-fuadu. Apa itu? Sabar pada hati kita. Yang kita beningkan adalah hati, bukan akal, bukan ilmu, bukan harta, bukan pangkat. Yang kita amankan hati. Kalau hati sudah aman, aman yang lain. Tapi kalau hati galau-galau semuanya, dibawa tidur tidak tenang, dibawa kerja tidak aman, dibawa sholat tidak damai, dibawa bertetangga bermusuhan. Karena hati yang tidak bening. Kalau hati yang sudah bening,
As-sabru fillah, sabar di dalam hati ini menghadapi apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, kita akan damai. Dalam kesusahan bisa damai, tapi kalau ada orang dalam kesenangan tidak damai juga, itu adalah setan. Uang cukup, mata pencarian lengkap, anak sukses, rumah bagus, mobil ada, semuanya fasilitas ada, tapi dia gelisah, dia tidak tenang. Itu adalah pengaruh sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudurnya dikuasai oleh setan, akalnya dikuasai oleh setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, as-sabru ma'allah, sabar bersama Allah. Kaum muslimin, Allah mengklaim innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa melewati yaumal mahsyar, tanpa melewati yaumal mizan, tanpa melewati yaumas sirat, tapi langsung masuk surga. Kenapa? Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Karena hatinya sudah bersama Tuhan. Karena kalbunya, al-fuadunya, al-qalbunya, al-aqlunya, al-lubnya, al-babnya ma'allah, ma'allah. Kalau sudah begini kita kaum muslimin yang hadir ini, berarti inilah ending daripada takwa itu. Ma'wa takwa, ma'allah. Takwa itu adalah sebenarnya bersama Allah dengan segala-galanya. Kalau ini yang kita bawa kemana-mana, di mana saja kita akan tenang menghadapi hidup ini, dan mereka Allah janjikan untuk memasuki surganya. Semoga khutbah ini bermanfaat kepada kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Untuk itu marilah kita berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa nawir qulubana wa taqdi hajatana wa aksir amwalana wa auladana wa zurriyatina wa habib linnasi ajma'in wa taba'adil adawata kullaha min bani adam alaihi salam wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma inna nas'aluka imanan mustaqim wa fadlan da'iman wa nasran wa aqlan kamilan wa ilman nafi'an wa qalban manuran wa taubatan nasuhan wa sabran jamilan wa kasaban thayyiban wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa zamban maghfuran wa amalan maqbulan wa du'a mustajaban makiman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, pada hari ini di masjid yang mulia ini ya Allah, kami berkumpul, ada yang dari kampung halaman dan ada yang dari rantau. Kami berjumpa di sini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, andaikan masih hidup ibu kami dan bapak kami ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakan mereka ya Allah. Andaikan mereka yang telah mendahului kami ya Allah, Engkau tempatkan mereka di surgamu, surga Jannatun Naim. Ya Allah ya Rabb, pertautkan hati kami ya Allah. Ya Rabb, kami selama ini telah terpengaruh dengan hidup dunia kami ya Allah, sehingga kami lupa bahwa kami ada dusana ya Allah, ada keluarga, ada adik, ada kakak, ada mama ya Allah, telah terputus-putus hanya oleh karena harta, pangkat, jabatan tuah kami ya Allah.
Ya Allah, hari ini kami bersama-sama pulang ya Allah. Kami bertemu dengan keluarga kami. Maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Sehatkan badan kami dan kuatkan silaturahim kami ya Allah ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.